hidup kita akan lebih bermakna manakala kita punya integritas. Dimanapun kita dibuat, kalau orang tahu kita punya integritas, emas masih tetap akan emas, walaupun di lumpur sekalipun. Ya, Bapak Ibu, saya tidak mengajari ini, tapi ini pengalaman saja. Yang kedua, menjaga integritas personal. Trust kita bangun, integritas personal ini menjadi penting. Dulu, nah ini dulu, kita beri cara dulu. Orang kalau piayu pakai baju Nurul Islam, caranya beda Pak. Orang datang ke Bengkong pakai Nurul Islam, beda jalannya. Kenapa? Karena bangga bahwa kita bisa berkiprah di Nurul Islam, masuk Nurul Islam di setengah web. Ya, enggak setiap orang bisa masuk seleksi di pengurusan Nurul Islam. Nah, kenapa? Karena banyak sekali lapis-lapis seleksinya. Mulai dia aktif nempel-nempel dikit, nempel-nempel dikit. Sama Mas Peri sama Budi, nempel-nempel dikit, nempel-nempel dikit. Apa yang ada dalam itu? Karung beras, Pepsodent, sikat gigi, sabun. Itu yang dijual di tenda di depan ini, yang di bawah serang menjadi rata. Tenda saja Pak. Yang tadi apa namanya? MC, itu B, belakang ujung itu loh. Sekarang jadi ruangannya Pak Saiful dan Pak Imam. Duduk di situ. Jadi kalau jualan tuh lele di pinggir pintu itu, gantung-gantung kabel baju di situ. Siapa yang nungguin tadi? Bu Rina, ya. Bu Ais, Bu Latifah. Ya. Kemarin sini saya absen semua orang. Mana beliau-beliau? Ada Pak ini. Ya. Nah, ini menjadi penting. Kita sama-sama sepakati bahwa kiprahnya Nurul Islam itu dengan menjaga personal, integritas personal tadi, menjaga Nurul Islam itu cukup panjang. Sampai kemudian Pemkot sendiri mengakui, bahkan mungkin tadi bapak-bapak kita sudah sampaikan bahwa senior-senior sudah mulai turun kembali untuk meminta daya dukung dari Nurul Islam lagi. Kemudian yang ketiga, membangun dan menjaga image lembaga. Jadi Bapak Ibu semua, kita yang hadir di sini mengemban amanah yang sangat berat di pundak kita masing-masing, menjaga nama besar Nurul Islam. Kita ini bukan apa-apa. Yang ada di pundak kita inilah yang menjadi berat buat kita. Kita menjaga marwah Nurul Islam. Dimanapun tempat, kalau orang tahu itu Nurul Islam, ya, kita punya beban moral untuk melakukan aktivitas di sana. Nah, kalaulah kemudian kita tidak punya integritas personal tadi, maka percuma. Kenapa? Kita tidak akan mampu untuk menjaga integritas lembaga dan image lembaga. Nah, selanjutnya bagaimana kemudian kita membangun komunitas, kesadaran komunitas ini, mengkapitalisasi potensi yang ada di sekitar kita. Saya bicara mengkapitalisasi itu sebenarnya banyak sekali yang kita bisa lakukan. Contoh dulu, ya balik lagi dulu lah, infak masjid itu banyak, ada infak sandal, saking kreatifnya Nurul Islam ini. Infak sandal, infak parkir, itu pendapatannya bisa mirip-mirip dengan penerimaan Jumatan loh Pak. Dibongkar itu penuh itu duit. Orang yang infak sandal, ya bukan kemudian kita memberlakukan itu lagi, tidak, tapi paling tidak kreativitas yang terjadi di Nurul Islam pada saat itu mengkapitalisasi potensi yang ada. Nah, kita sekarang ini mencoba untuk melakukan itu. Apa yang kita lakukan? Ya mungkin sedikit saja. Saya ingin kemarin minta bantu dengan Mas Medi, dengan Pak Komen untuk mendesain ngeprint desain yang dibuat oleh Mas Fedra ATM beras. Itu saya minta dua, satu di kiri, satu di kanan Nurul Islam. Tapi besok saya akan minta dua lagi, satu di dua di Nurul Iman. Kita akan melakukan itu karena ada peluang yang saat ini terjadi. Di donatur itu punya kecenderungan kalau ngasih beras itu lebih mudah daripada dia ngasih duit, ya.
kecenderungannya sekarang itu. Nah itu yang kita ambil peluang itu, kita kapitalisasi. Karena saya targetkan bahwa di ATM beras itu bisa minimal 500 kilo per bulan, dan di ruang layanan bersama itu bisa 500 kilo. Artinya targetnya untuk ATM beras itu 1 ton. 500 kita bagikan ke masyarakat, 500 akan menjadi natural bagi kawan-kawan di itu yang saya ingin lakukan, dan itu saya diskusikan dengan beberapa teman. Mereka sepakat, yang ada di sini ya, di sini juga, dan sepakat. Kenapa? Karena saya tidak ingin lagi Pak Bu mendengar saudara kita nggak punya beras. Nangis Pak saya Pak. Ya. Di saat kita mengelola duit miliar-miliaran, agar saudara kita nggak punya beras, wis zolimnya kita ampun kita Pak. Saya diamanai lagi advisernya DSNI, ampun, tampar saya. Ya. Jadi saya minta istilah kemarin dengan Bu Dwini, bongkar parcel yang ada di ruang Wisma. Saya ambil beras sama minyaknya, saya kasihkan. Karena saya nggak mau dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Saya di sini, ada saudara saya nggak punya beras. Ya. Baik. Selanjutnya mengkapitalisasi potensi. Yang terakhir, memahami kebutuhan komunitas. Nah ini yang mungkin perlu kita sama-sama bangun, memahami kebutuhan komunitas. Dulu kita bisa memahami komunitas ini butuhnya sabun, butuhnya baju, butuhnya apa, kita bisa memahami itu. Nah sekarang ini makin muda anak-anak ini, kita mencoba untuk berlari memahami bagaimana kemudian memahami kebutuhan mereka. Nah akhirnya saya berdiskusi dengan teman-teman di desa ini, kita ubahlah web core branding kita. Jadilah yang kemudian sekarang ini muncul di bawah Bapak itu belum